Bahkan Paulus pun dari surat-suratnya, dari kata-katanya itu mengindikasikan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa, ya kan? Betul. Tetapi di abad kedua pun oleh Tertullianus juga masih sama, tidak setara. Tetapi ketika masuk abad 4 oleh Athanasius baru dibuat co-equal, co-eternal. Artinya ada evolusi, ada perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Juma itu. Ada beberapa kritis bahwa ya mereka nggak menganggap Yesus itu Tuhan. Ternyata fakta literasi di dalam pengajaran Yesus Kristus pada saat hidup itu berbanding terbalik ketika setelah kebangkitan, gitu loh. Itu yang mereka mau dalemin. Sebenarnya kan nggak boleh. Ya ngapain, mereka kan belum sampai ke sana ilmunya, gitu loh. Itu akan panjang nanti ceritanya kan. Kalau cuma separuh-separuh, ya pasti kehipnotis ya Yesus utusan. Udah stuck di situ. Pokoknya utusan, dan dia kalau utusan nggak mungkin jadi pengutus. Itu kan. Karena ayatnya jelas lagi. Yohanes 13:16. Oh iya jelas. Karena yang diutus itu nggak mungkin lebih tinggi daripada yang mengutus. Iya. Artinya, artinya masuk ke gini. Ketika zaman-zaman abad pertama, bahkan sampai Paulus bahkan Paulus pun dari surat-suratnya, dari kata-katanya itu mengindikasikan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa, ya kan? Betul. Tetapi di abad kedua pun oleh Tertullianus juga masih sama, tidak setara. Tetapi ketika masuk abad 4 oleh Athanasius baru dibuat co-equal, co-eternal. Artinya ada evolusi, ada perubahan. Nah, memang seperti tadi Arom bilang, Yesusnya menjadi Tuhan setelah kebangkitan itu. Iya betul. Jadi penafsiran kalangan pengikut Paulus dan penerusnya yang kemudian digandeng Romawi, kemudian disisipi Helenisme, disisipi paganisme, jadi menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Betul. Cuman kalau kristologinya kan nggak begitu. Iya. Kita rentetin dari Yohanes 1 kan. Iya. Nah, Yohanes 1 itu udah sisipan. Yohanes 1 udah ada sisipannya. Kayak gitu lagi, pasti kesana lagi. Yang ngomong bukan gua. Yang ngomong bukan gua. Yang ngomong Bible lu sendiri. Aduh. Yang ngomong Bible sendiri, Rom, bukan gua, Rom. Iya, waktu itu sama Bang Juma kesini tuh diskusi apa itu? Macam-macam. Ngobrol. Yang waktu video lu sama Zuma tuh ngomongin apa? Ketuhanan? Iya, bahasa asli apa yang diomongin waktu itu? Apa ya? Di surat Paulus, lupa saya. Apa ya? Di surat apa? 1 Timotius 3:16? Bukan. Apa sih? Lupa saya kok. Udah lama sih waktu itu. Lu kalau bilang mulainya dari Yohanes 1:1, pertama Yohanes 1. Bukan Alkitab. Ini Bible-nya Katolik Amerika nih. Kan kita bukan Katolik, ngapain kita pelajarin ini kok? Tar dulu. 66 surat yang ada di dalam Bible lu, dari mana asalnya kalau bukan dari sini? Iya, tapi kan kita nggak pelajari ini. Ngapain? Makanya 66 surat di dalam. Kita nggak pakai inilah. Lu nggak pakai ini nggak apa-apa. Nggak pakai inilah. Tapi 66 surat yang ada di Bible lu sama nggak dengan yang di sini? Iya, tapi kan nggak pelajari ini. Pakai terjemahan aja nya. Nanti gua tunjukin terjemahan. Tenang aja. Banyak. Wah. Ini kan lo punya kan? Pakai LAI kan? 74 kan? Betul. TB kan? Betul. Ya. Ini kan 66 surat. 66 surat yang ada di sini sama ini sama. Apanya yang sama? Ini surat-surat ini semua di sini sama. Isinya? Iya. Sama. Loh, Martin Luther sekarang terjemahin dari mana? Masa sih kok? Loh, kok masa? Ini gue buktiin. Ini kitab suci apa? Katolik. Tidak untuk diperdagangkan. Resmi nggak nih kalau begini? Ya. Resmi dong. Sekarang gua kasih lihat ayat begini, contoh misalnya. Atau lu bilang Yohanes 1:1, gua buka di Yohanes 1:1 deh. Ini kan? Gua bukain sama yang di Katolik, sama nggak?
Sama. Karena 66 sini ya dari sini. Lu cek Yohanes 1:1. Sama nggak? Sama. Ya sama, karena 66 surat yang ada di sini berasal dari sini. Di sini ada 73 surat, yang 7 surat Deuterokanonika ditolak oleh Martin Luther. Nggak masuk kitabnya Kristen. Yang mana? Nih, Deuterokanonika tuh ini. Contoh ya. Kalau Katolik emang saya nggak pernah pelajari kok. Sirah. Surat apa itu? Namanya surat Sirah. Menceritakan? Macam-macam, ada sejarahnya perjalanan bangsa Romawi, bangsa Israel, bahkan sebelum kelahiran Yesus. Nih, yang nggak masuk tuh ini. Gue live TikTok boleh nggak sih? Lu mau live? Lu mau tayangin? Boleh, boleh silakan. Soalnya kemarin ada yang nanya. Boleh. Jadi ke Kodondi tadi. Nih, ada Sirah, ada Makabe, 1 dan 2 Makabe, ada Tobit dan Yudit. Ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada satu lagi. Mana ya? Semuanya di Perjanjian Lama. Tambahan kalau nggak salah. 7 pokoknya. 7 kitab di dalam Katolik disebut dengan kitab Deuterokanonika. Gue catat dulu kok. Catat. Coba. Ini gue baru tahu kok. Serius nih? Serius baru tahu gue. Masa lu di STT nggak diajarin? Nggak dipelajari kitab ini. Masa? Serius kok. Nih, Apa aja suratnya? susunannya nih, lu lihat nih. Dari Kejadian, Keluaran. Sama tuh kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit. Nah, tempat itu kan nggak ada Tobit, Yudit. Dari habis Samuel. Habis Nehemia. Tobit, Yudit kan nggak ada di sini. Tobit, Yudit. Terus? Habis itu Esther, ada 1-2 Makabe. 1-2 Makabe kan nggak ada di sini. Esther. Esther ada, Esther di sini ada. Ezra adanya. Esther ada tuh, Esther. Esther. Ezra juga ada. 1-2 Makabe lo di sini nggak ada. Betul kan? Kemudian di sini ada Mazmur, Amsal sama, Pengkhotbah, Kidung Agung sama, Kebijaksanaan di sini ada nggak? Nggak ada kan? Kebijaksanaan. Nih, kebijaksanaan. Terus Sirah. Sirah di sini juga nggak ada. Terus ada lagi Baruh. Baruh juga di sini nggak ada. Masa lu nggak tahu sih? Nggak. Deuterokanonika? Enggak. Bukan, maksudnya buka kitab ini nggak pernah. Orang Katolik jemaat aja nggak akan pernah punya ini karena ini tidak diperdagangkan. Pendetanya pasti punya dong harusnya. Ini memang buat calon pastor. Pastor pegang dong harusnya. Pegang. Ini memang buat calon pastor, makanya tulisnya tidak untuk diperdagangkan. Berarti ini cuma Katolik aja yang punya? Iya. Selain Katolik nggak ada yang pegang? Nggak ada. Karismatik pun nggak pegang? Nggak ada. Ini memang khusus kalangan Katolik karena ini percetakannya Arnoldus ND di Pulau Berarti nggak di dipakai Pulau ND. dong ke Tritunggal? Pakai. Pakainya? Kan emang Katolik nggak Tritunggal? Katolik Bukan. Tritunggal. Di luar dari Katolik kan nggak pakai itu berarti kok? Di luar dari Katolik ini, yang Protestan pakai ini. Iya. Berarti kan pakai ini. Iya. Iya. Berarti nggak perlu dibahas ini dong. Gini maksudnya. Tahu dong pendiri Protestan, Martin Luther. Tahu. Martin Luther kan asalnya juga dari Katolik. Iya. Ya kan? Iya. Dia protes sama Katolik, sama gerejanya waktu itu. Yang namanya indulgensi. Penghapusan dosa, pengampunan. Betul. Martin Luther bilang pengampunan dosa itu tidak lewat manusia, tidak lewat romo, tidak lewat bishop gitu. Itu urusan langsung dengan Tuhan. Dan Martin Luther maunya kembali ke sola scriptura, kan? Punya 95 poin di dalam tesis Martin Luther yang protes ke Katolik sehingga timbullah Kristen abad 16, gitu kan? Terus Martin Luther kan menerjemahkan kitab dia sendiri. Oh enggak dong, kalau menerjemahkan kitab sendiri. Loh, yang ke bahasa Jerman siapa yang terjemahin?
Iya, tapi kan ngambil dari teks dari aslinya, Aslinya apa? nggak dibuang. Aslinya apa coba? Kita bahas ini aja deh. Oke. Nggak bahas Katolik deh. Iya. Cuman maksud gua kok kasih informasi bahwa kitab yang dipakai oleh Martin Luther juga sama asalnya dari sini. Cuman Martin Luther menolak yang 7 tadi. Yang 7 surat yang ada di sini tadi ditolak oleh Martin Luther. Yang tadi gua sebutin tuh ada Sirach, Tobit, Yudit. Ini yang 7 ditolak. Makanya di sini 73 kitab, ini 66 kitab atau 66 surat. Ini baru 2 nih. Masih ada lagi nih. Pernah lihat ini? Tahu ortodok. Berapa surat? Kalau berapa suratnya belum ngitung. 78. Lebih banyak dari Katolik. Ini yang dipakai ortodoks. Pernah lihat ini? Katolik ini juga pakai ini. Katolik menolak 5 dari sini. Ini 78, ini 73. Pernah lihat ini? Belum. Ethiopia 81 kitab. Lebih banyak lagi dari ortodok. Ini sebelum kanonisasi. Sudah dong. Sudah, iya, sudah. Jadi kalau lu baru Katolik aja udah nolak, bagaimana ortodok sama Ethiopia? Kalau Katolik ku tolak memang. Lah sekarang ini apa yang 66 di sini, yang lu punya ini, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Cuman Martin Luther tidak mau menerima menggunakan yang 7 Deuterokanonika di sini, 5 di sini, dan 3 di sini. Banyak amat pembelajaran kodon di sini. Harus. Dulunya STT juga. Enggak. Terus kenapa? Tuntutan pengetahuan harus lari ke sini. Kalau gua nggak sampai sini, gua nggak bisa ngomong sama pendeta. Gua nanti akan diajarin sama pendeta. Kan nggak semua pendeta tahu ini. Betul. Makanya sekarang gua yang ngajarin pendeta. Ini gue baru tahu ini juga ini. Astagfirullahaladzim. Itu baru tahu ya gitu tuh. Masa lu di STT nggak diajarin? Itu baru tahu gua buku itu. Enggak, di STT nggak diajarin? Enggak. Sekilas saja bahwa memang susunan Alkitab itu ada beberapa sisipan dari dalam Alkitab itu tidak berpengaruh dengan keimanan. Betul. Justru untuk menguatkan keimanan. Betul. Nah, Martin Luther bilang yang ditolak ini itu tidak ada urusan dengan iman. loh iya. Itu adalah berarti ya nggak masalah. Itu Kan? adalah cerita sejarah. Ya. Ya oke, fine, itu kan tradisinya Kristen. Kita terima-terima aja. Tapi maksud gua, yang 66 surat ini itu di sini ada dan sama bunyi ayatnya.